Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul American Murder, The Family Next Door. Film ini merupakan sebuah film dokumenter kriminal dengan durasi 82 menit yang disutradarai oleh Jane Popwell. Film ini resmi dirilis pada 30 September di tahun 2020. Film dokumenter yang menyoroti kasus hilangnya seorang perempuan bernama Shannon Watts yang berusia 34 tahun dan dua putrinya yang masih kecil pada tahun 2018 di Colorado yang pencariannya berakhir dengan memilukan dan menjadi sorotan dunia pada saat itu. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau mengingatkan kembali kalau pembahasan ini mengandung spoiler dari film American Murder, The Family Next Door. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Nah, untuk kalian yang mau nonton, kalian bisa saksikan film dokumenter ini di Netflix. Jadi, langsung saja kita mulai isi pembahasannya. Shannon Watts adalah seorang ibu muda yang tinggal di Frederick, Colorado, selalu terlihat ceria di setiap kesempatan yang ada. Dia hidup bersama suaminya yang bernama Chris dan dua putri mereka yang masih kecil. Dulu, Shannon dan Chris memutuskan pindah ke wilayah tersebut setelah menikah, memulai kehidupan baru mereka, dan Chris juga mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Setidaknya dari apa yang rajin diunggah oleh Shannon, dia terlihat bahagia dan sejahtera bersama keluarga kecilnya. Chris juga tampak menjadi suami dan ayah yang baik selama di rumah. Itulah yang terlihat di setiap unggahan video Shannon di akun media sosialnya. Waktu itu, di tanggal 13 Agustus, Shannon terlihat terakhir kali memasuki rumahnya saat jam 2 malam setelah diantar oleh seorang teman dekatnya bernama Nicole Atkinson dengan mobil berwarna putih. Hari setelahnya, Nicole mencoba menelpon Shannon tapi tidak ada jawaban. Pesannya pun tidak berbalas. Jelas saja hal ini membuat Nicole khawatir. Jadi, dia pergi untuk mengecek keadaan Shannon. Terlihat tidak ada kegiatan apapun di rumah Shannon. Bahkan, kedua putri Shannon pun tidak terlihat. Dia juga tidak bisa dihubungi sama sekali. Kekhawatiran Nicole semakin menjadi. Maka akhirnya, dia melapor kepada polisi agar ada yang mengecek masuk ke rumahnya. Nicole menjelaskan pada petugas yang datang bahwa akhir-akhir ini Shannon terlihat sangat tertekan. Bahkan tidak mau makan dan minum jika tidak dipaksa. Semalam, mereka baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari Shannon. Polisi mencoba memanggil Shannon, tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar gonggongan anjing milik Shannon yang diberi nama Dieter. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di rumah Shannon selain keberadaan anjing itu. Nicole bertanya, apakah mereka bisa mendobrak masuk ke dalam? Tapi petugas bilang itu akan menyalahi prosedur. Mereka tidak bisa masuk kalau tidak ada izin dari pemilik properti. Jadi, kemudian Nicole menelepon orang tua Shannon yang berada di North Carolina, meminta izin masuk melalui garasi. Tapi tidak lama kemudian juga, Chris datang. Mereka mengecek ke dalam rumah bersama-sama. Tidak ada Shannon dan anak-anaknya. Chris bilang bahwa selimut anak-anak menghilang dari kamar. Jadi sepertinya Shannon membawa mereka pergi karena anak-anak tidak akan meninggalkan selimut mereka. Anehnya Shannon tidak membawa ponsel. Benda itu ada di rumah. Padahal ponsel menjadi benda yang paling penting bagi Shannon untuk mengurus pekerjaannya. Ponsel itu ditemukan dalam kondisi mati. Ketika dinyalakan, pesan mulai bermunculan. Termasuk pesan dari Chris yang menanyakan keberadaan Shannon dan anak-anak. Nicole masih mencari kejanggalan di rumah Shannon, di mana dia menemukan tas obat Shannon ada di rumah, dan rasanya mustahil jika Shannon meninggalkannya. Shannon punya penyakit lupus, yaitu sebuah penyakit autoimun yang membuat fisiknya jauh lebih lemah. Dia menderita ini setelah menjalani kehidupan yang padat di usia mudanya. Sangat ambisius dan berenergik, yang membuatnya bahkan bisa membangun rumahnya sendiri di usia 25 tahun. Namun, Chris bilang pada petugas kalau Shannon sudah lebih baik kondisinya sekarang. Dia tidak pernah pingsan atau kejang, sudah cukup lama. Pagi tadi Chris meninggalkan rumah sekitar jam 5 pagi untuk bekerja.
Chris selama ini bekerja sebagai operator di kilang minyak dan gas, wilayah Anadarko. Tidak lama kemudian, Chris menemukan cincin kawin milik Shannon di meja sebelah tempat tidur. Hanya cincin, tanpa catatan apapun. Ini membingungkan mereka semua. Shannon dan Chris tidak pernah diketahui memiliki masalah rumah tangga. Mereka punya hubungan yang bahagia. Bahkan selama ini Shannon selalu bilang dalam unggahan videonya bahwa Chris sangat mencintainya. Dia selalu ada bahkan setelah Shannon berkali-kali menolaknya. Mereka terlihat serasi dalam pernikahan. Orang tua Shannon juga mengakui bahwa Chris adalah pria terbaik di hidup putri mereka. Selama mencari keberadaan Shannon di sekitar rumah, Chris terlihat cemas dan gelisah. Mereka pun lalu pergi ke rumah tetangga untuk melihat CCTV di rumahnya yang mengarah keluar. Awalnya tetangga bilang tidak ada pergerakan mencurigakan apapun yang tertangkap kamera. Juga tidak ada Shannon dan kedua putrinya yang terlihat keluar. Benar-benar tidak ada jawaban pasti mengenai posisi Shannon sekarang. Chris bilang pada petugas, Shannon rasanya tidak akan pergi jauh karena dia sedang mengandung anak ketiganya. Ketika Chris pergi lebih dulu meninggalkan rumah tetangga, petugas kepolisian masih berbicara pada tetangga Chris yang akhirnya bilang kalau Chris terlihat aneh. Dia sangat gelisah, padahal dalam kesehariannya dia adalah orang yang tenang. Belum lagi kebiasaan menurun atau menaikkan barang yang tidak pernah Chris lakukan di garasi sebelumnya. Sekarang juga Chris banyak bicara, tapi petugas merasa wajar karena Chris mungkin mencemaskan keluarganya. Penyelidikan hari itu akhirnya ditunda. Petugas memberi Chris nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada informasi tambahan yang dia dapatkan. Nicole sebagai teman terdekatnya lebih cemas lagi karena dia yakin bahwa Shannon tidak akan melakukan tindakan ini, bahkan dalam masalah terberat sekalipun. Hari berganti di tanggal 14 Agustus menjadi hari kedua setelah Shannon menghilang. Chris pun dihubungi oleh petugas Goodman untuk mendapat informasi identitas fisik tentang Bella, Kelsey, Kelis, dan Shannon untuk dimasukkan ke dalam berkas dan disebarkan sebagai informasi orang hilang. Beberapa waktu kemudian, selebaran orang hilang telah disampaikan ke orang-orang di sekitar kompleks. Kasus hilangnya Shannon dan kedua putrinya pun sudah ramai menjadi sorotan di Facebook. Banyak media yang mulai meliput Chris untuk mendapatkan informasi. Namun di hari yang sama, polisi juga mendatangkan anjing pelacak untuk mengendus bau dari Shannon, Bella, dan Kelis. Petugas yang datang berkata kalau kamar anak-anak itu terlalu rapi, bukan sesuatu yang normal dilihat dan terjadi. Kecurigaan sedikit demi sedikit muncul. Wawancara dengan Chris juga menunjukkan bahwa sebelum Shannon menghilang, mereka sempat terlibat dalam percakapan emosional yang menurut Chris sudah reda begitu saja. Proses pencarian jadi berjalan lama, apalagi polisi juga hanya memiliki sedikit informasi dari kasus ini. Beberapa hari setelahnya, Chris dipanggil ke kepolisian untuk menjalani wawancara sekaligus interogasi mengenai percakapan terakhir Chris dengan Shannon. Saat ditanya, itu adalah percakapan tentang pernikahan mereka, di mana mereka memperdebatkan tentang hubungan pernikahan mereka yang mulai terasa hambar. Chris jadi berpikir, mungkin itu yang membuat Shannon pergi dan menempatkan Chris dalam rasa bersalah. 7 minggu sebelum Shannon menghilang, dia sempat pergi ke North Carolina bersama ayah dan anak-anak Shannon selama beberapa minggu untuk berkumpul bersama keluarga merayakan ulang tahun ibu Shannon. Untuk memastikan ini, Greg Zetter dari Biro Investigasi Colorado menanyakan soal masalah keluarga Shannon kepada Nikolai. Teman dekatnya itu tahu bahwa Shannon sempat bertengkar dengan Cindy, ibu dari Chris, karena Cindy membeli es krim yang membuat Kelis alergi. Ketika diselidiki ke teman baik Chris yang bernama Mark Jamison, dia juga mengkonfirmasi pertengkaran Shannon dengan orang tua Chris yang menyebabkan keretakan rumah tangga di antara keduanya. Chris mengakui dirinya tersinggung karena dia ingin orang tuanya juga menemui cucu mereka. Tapi Shannon melarang karena dia tidak ingin anak-anaknya ditemui mertuanya. Selama proses interogasi Chris, dia bilang kalau awalnya berpikir bahwa Shannon hanya sedang pergi bersama anak-anaknya untuk menenangkan diri. Tapi sekarang dia yakin bahwa Shannon mungkin diculik oleh orang lain yang dikenalnya karena di rumah tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perlawanan apapun.
5 minggu sebelumnya, Shannon sempat menghubungi Chris melalui FaceTime, tapi tidak diangkat oleh Chris dengan alasan dia tidak melihatnya. Shannon pun mengirim pesan, kemudian yang menyatakan bahwa Chris sudah tidak menghubungi anak-anaknya semenjak Shannon membawa mereka ke North Carolina. Setelah diselidiki kembali, ternyata sejak awal pernikahan, ibu dan adik perempuan Chris sudah tidak menyukai Shannon sejak lama karena mereka berpikir bahwa Shannon merebut Chris dari mereka. Shannon memang orang yang sangat dominan dalam hubungan, tapi dengan Chris bisa saling mengimbangi. Polisi pun menanyakan apakah Shannon dekat dengan pria lain, tapi Chris tidak mampu menjawabnya. Pertanyaan pun beralih dan menjurus ke dugaan perselingkuhan Chris dengan perempuan lain. Chris diminta menjalani tes poligraf nantinya. Lalu, penyelidikan berlanjut ke supervisor Chris di kantor, yaitu Luck Apple, yang dihubungi oleh agen Lee dari Biro Investigasi Colorado untuk menanyakan dugaan selingkuhan serta kemana Chris ditugaskan pada Senin pagi di saat Shannon menghilang. Luck bilang dia pergi ke Servi Ranch bersama beberapa rekannya seharian untuk mengurus beberapa sumur di sana. Di tanggal 15 Agustus, hari ketiga setelah Shannon dan anak-anak menghilang, Chris kembali datang ke kantor polisi untuk tes poligraf. Dia mengaku bahwa saat obrolan terakhirnya dengan Shannon, mereka membahas tentang perceraian dan penjualan rumah. Tujuan tes poligraf hari itu adalah untuk melihat apakah Chris berkaitan dengan hilangnya Shannon dan anak-anak mereka. Di saat yang sama, proses pencarian terus berlangsung. Selebaran terus disebar, bahkan media terus membicarakannya dan menarik perhatian orang-orang di seluruh Amerika Serikat. Ketika tes poligraf mulai berjalan, Chris mulai tegang, tapi dia terus menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebelum kejadian ini, Chris sempat menyusul ke North Carolina, mencoba memperbaiki hubungan mereka dan berlibur bersama anak-anak. Dari unggahan video Shannon, anak-anak terlihat bahagia, tapi sikap Chris tampak berbeda. Shannon bahkan menceritakan perbedaan sikap Chris ini kepada teman dekatnya. Chris yang tidak menyentuh Shannon sama sekali membuat perempuan itu bersedih dan berpikir bahwa Chris mungkin punya perempuan lain alias berselingkuh. Pikiran Shannon semakin kacau dan terus menyampaikannya pada temannya. Tes poligraf Chris keluar beberapa waktu kemudian. Dia dinyatakan tidak jujur selama tes. Petugas Graham kemudian dihadirkan di ruang interogasi, ikut mendorong Chris untuk berkata jujur tentang keberadaan Shannon yang diyakini bahwa Chris pasti terlibat dalam hilangnya sang istri dan anak-anak. Namun Chris masih bersikeras bahwa dia tidak berbohong. Setelah didesak untuk mengaku, akhirnya Chris mencoba untuk menuruti petugas yang menginterogasinya. Sebelum Shannon menghilang, menurut pesan-pesannya bersama Nicole, masalah dengan orang tua Chris membuat Chris jadi berbeda, bahkan tidak mau menyentuh Shannon lagi. Di hari yang sama saat tes poligraf Chris dilakukan, seorang perempuan bernama Nicole Kessinger diwawancarai atas kedekatannya dengan Chris. Selama ini dia sering berpergian dengan Chris dan diberitahu bahwa Chris sedang dalam proses perpisahan dengan Shannon. Chris awalnya tidak mau mengaku, tapi kemudian dia jujur juga soal perselingkuhannya. Petugas masih sulit membuat Chris bercerita tentang Shannon dan putri-putrinya. Bahkan setelah didesak lebih keras, Chris tidak mau menjawab. Dia malah meminta agar dipertemukan dengan ayahnya untuk bicara lebih dulu. Ronnie Watts akhirnya dihadirkan di ruang interogasi. Chris pun mulai bercerita tentang tes poligrafnya yang gagal, serta mengenai hubungannya dengan Shannon, serta percakapan terakhir mereka. Chris menyinggung tentang perpisahan. Menurut cerita Chris sendiri, setelah itu Shannon mulai menyakiti anak-anak dan ini membuat Chris jadi menyakiti Shannon. Dia sempat menyebut kata membunuh sebelum dengan cepat menggantinya dengan kata menyakiti. Chris melihat Shannon mencekik kedua putri mereka sampai membiru. Jadi dia melakukan hal yang sama pada Shannon. Ketiganya pun mati. Setelah pengakuan kepada ayahnya ini, Chris akhirnya ditahan. Polisi langsung mengamankan TKP, mencari barang bukti. Chris masih belum mengungkapkan keberadaan mayat istri dan anak-anaknya. Jadi petugas membujuknya dengan lembut kali ini agar mayat mereka bisa ditemukan. Saat itu Chris sudah menangis tidak henti-henti. Hanya ayahnya yang berhasil membuatnya bicara. Chris bilang kalau Shannon sudah dikubur olehnya, tapi anak-anak masih dia tempatkan di tangki minyak.
ketiganya dibawa ke Servi Ranch, satu-satunya tempat yang dituju oleh Chris hari itu. Polisi lalu mengambil gambar di lokasi tersebut, meminta agar Chris menunjukkan lokasi tubuh Shannon dan anak-anak. Shannon terkubur beberapa meter dari sumur minyak. Sementara itu, anak-anak dimasukkan ke dalam tangki sedalam 6 meter. Tidak jauh dari tubuh Shannon dikuburkan, ada spray yang sebelumnya Chris gunakan untuk membungkus tubuh Shannon. Dalam pengakuan lanjutannya, Chris berkata bahwa dia tidak pernah melukai apalagi membunuh anak-anak. Shannon yang melakukan itu kepada mereka. Namun petugas meragukan cerita Chris. Graham bahkan berpikir bahwa Chris yang membunuh anak-anak sebelum Shannon pulang, lalu membunuh Shannon. Chris tidak mau mengakui itu. Dia bersikeras bahwa mustahil baginya membunuh anak-anak. Memang, 3 hari sebelum pembunuhan, pada tanggal 10 Agustus, anak-anak tinggal bersama Chris karena Shannon harus terbang ke Arizona dengan Nicole untuk mengikuti pelatihan perusahaan. Dia sempat meninggalkan surat untuk Chris yang menyatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan mereka dan terus menjaga pernikahan tersebut. Tidak hanya itu, Shannon juga berniat akan memperbaiki hubungan dirinya dengan ibu Chris. Sebuah surat yang manis. Sayangnya, niat baik Shannon tidak pernah terlaksana. Dia harus tewas di tangan laki-laki yang dia cintai. Chris akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah pengakuannya. Dia diborgol dan diikat. Hari keempat jasad Shannon akhirnya ditemukan setelah penggalian, sementara jasad anak-anak masih dalam proses dikeluarkan dari tangki. Kejadian ini membuat publik gempar. Banyak yang bersimpati dan berdoa untuk Shannon serta 2 putrinya dalam acara penyalaan lilin. Frank Ruzak mengungkapkan terima kasihnya kepada semua orang yang mendoakan. Penyelidikan pun berlanjut kepada Nicole yang ditanya apakah dia pernah mengatakan pada Chris yang memprovokasinya untuk menyingkirkan istri dan anak-anaknya. Nicole mengaku tidak pernah. Dia juga terlihat sama syoknya dengan publik mengenai kenyataan bahwa Chris tega menjadi pembunuh. Terakhir mereka pergi yaitu di Sabtu malam, di mana Chris menyewa pengasuh anak untuk merawat anak-anaknya. Namun, pada Shannon dan Nicole, Chris mengaku bahwa dia ingin menonton pertandingan. Tapi, mutasi rekening yang dicek oleh Shannon menunjukkan bahwa Chris pergi ke sebuah restoran yang sama yang disebutkan oleh Nicole dalam proses interogasinya. Chris kemudian disidang dalam pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi dia masih menolak mengaku bahwa dirinya membunuh anak-anak. Ayah Shannon yang hadir di persidangan terlihat menangis. Dia didampingi oleh Frankie, adik Shannon yang meyakini bahwa kakaknya tidak mungkin membunuh anak-anaknya sendiri yang selama ini dia besarkan dengan penuh cinta kasih. Namun, kasus ini menjadi lebih rumit di tangan publik. Banyak orang yang mengatakan bahwa Shannon bukanlah ibu yang baik. Perempuan itu terlihat sangat narsistik dan pola pengasuhannya tidak bagus. Sebuah fitnah kejam yang mungkin dilemparkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ayah Shannon mempersoalkan ini ke publik dan meminta yang lain untuk berhenti memfitnah putri serta cucu-cucunya. Nicole masih terus bersaksi tentang saat-saat terakhirnya bersama Shannon, di mana itu menjadi momen-momen kritikal untuk mengetahui kejadian sebenarnya tentang pembunuhan ini. 3 bulan setelah pembunuhan, di tanggal 6 November di tahun 2018 di pengadilan Weld County, akhirnya putusan akhir pengadilan dibacakan. Chris dinyatakan bersalah atas 9 dakwaan, yaitu pembunuhan tingkat pertama atas Shannon, Bella, dan Kelis, lalu mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan melanggar hukum atas bayi yang dikandung Shannon, diberi nama Nicole, lalu 3 tuduhan karena sudah merusak jasad manusia. Chris tidak akan dihukum mati, tapi dihukum seumur hidup. Di tanggal 18 Februari di tahun 2019, akhirnya Chris mengakui bahwa dia yang membunuh Shannon. Kedua putrinya masih hidup saat dia bawa ke Carvey Ranch, tapi Chris membunuhnya di sana dengan menutup kepala mereka menggunakan selimut. Di tanggal 19 November di tahun 2018, di pengadilan Weld County, saat putusan juga dibacakan di pengadilan, Sandy Ruzek, ibu dari Shannon, membacakan curahan hatinya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Chris. Tidak manusiawi. Cindy, ibu dari Chris, juga membacakan pesannya didampingi oleh suami dan adik Chris. Hakim Marcelo Kopkow menjatuhkan 3 hukuman seumur hidup untuk Chris.
Film dokumenter yang satu ini punya gaya unik yang sangat efektif untuk menceritakan sebuah kejadian kriminal yang nyata. Bagian menariknya, penonton bisa mengamati pergerakan si pelaku dengan nyata berbekal dokumen-dokumen yang ada. Film dokumenter ini bisa membuat penonton terpesona sejak awal hingga akhir. Ini tidak seperti film dokumenter manapun yang pernah saya lihat sebelumnya, dalam arti tidak berisi wawancara terkini. Semua rekaman berasal dari kamera tubuh polisi, rekaman pengawasan, rekaman ruang wawancara, dan video unggahan Facebook. Membuat American Murder: The Family Next Door hampir terasa seperti film sungguhan dalam segi visual dan penceritaan. Ini juga adalah kisah yang sangat memilukan, yang saya rasa bisa menjadi bukti bahwa kejahatan dalam rumah tangga atau hubungan harusnya menjadi diskusi serius untuk diatasi. Mengingat korban-korban dalam kejahatan ini selalu muncul setiap harinya. Salah satu film dokumenter yang sangat layak untuk kalian tonton.